Di kampus saudara menerapkan sistem memiliki dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 nggak? Kalau iya, ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa ya untuk selalu menonton video-video saya yang lain secara full. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman, kepada adik-adik yang sudah bersedia subscribe channel saya, subscribe terus ya, tonton terus video-video saya yang lain biar nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda. Jadi usahakan jangan di skip kalau menonton video saya ya. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sebenarnya perbedaan antara dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Nah, mungkin di kampus saudara itu menerapkan 2 dosen pembimbing ya. Jadi tidak semua jurusan ya, bahkan kalau di universitas saya pun juga ada yang menerapkan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, tapi tidak semua jurusan. Nah, kalau untuk di jurusan saya mereka hanya cuma menggunakan sistem dosen pembimbing 1 ya, itu sudah cukup. Tapi mungkin di beberapa tempat, mungkin di universitas Anda atau di jurusan Anda yang sedang menonton video ini menerapkan sistem pembimbingan 2 dosen ya. Nah, apa sebenarnya perbedaan yang mendasar antara dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 ya? Kita akan bahas secara mendalam. Oleh karena itu saksikan terus video ini, jangan di skip. Jadi untuk secara ini ya, mungkin gampangannya buat mahasiswa untuk mengetahui bahwa kenapa sih saya mendapatkan 2 dosen pembimbing ya, itu adalah salah satunya adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh dosen tersebut. Jadi untuk membagi tugas ya, kemudian nanti untuk pelaporannya ke dikti si dosen tersebut itu, sehingga dia bisa mendapatkan jatah sebagai pembimbing, dan itu ada nilainya buat dosen ya, buat dosen. Jadi itu mungkin mahasiswa tidak paham sejauh itu ya, tetapi untuk lebih gampangnya begini saya jelaskan adalah seperti ini. Jadi biasanya kalau dosen pembimbing 1 itu adalah dosen-dosen yang memiliki jabatan fungsional yang lebih tinggi dibandingkan dosen pembimbing 2. Contohnya misalnya begini, kalau dosen pembimbing 1-nya itu adalah lektor kepala, pasti yang dosen pembimbing 2-nya di bawah itu ya, misalnya dia lektor semacam itu ya. Ataupun kalau misalnya dia sama-sama lektor kepala, tinggal dibedakan golongannya ya. Mungkin kalau yang lektor kepala untuk yang dosen pembimbing 1 golongannya misalnya dia 4C. Nah, sedangkan yang untuk yang lektor kepala, yang dosen pembimbing 2 mungkin yang 4B ya, semacam itu, atau 4A. Jadi biasanya pemilihan dosen pembimbing itu untuk yang 1 dan 2 itu dibedakan dengan jabatan fungsionalnya. Tapi untuk lebih gampangnya, karena seperti yang sudah saya sampaikan bahwa itu lebih kepada keutamaan, kita kan harus memberikan pelaporan ya setiap semester, setiap tahun, dan itu ada dinilai. Jadi kita memberikan pelaporan bahwa kita itu membimbing siapa-siapa saja. Di situ nanti kita akan laporkan ke dikti, biasanya ke PDPT dikti, dan itu ada nilainya. Oleh karena itu biar nanti dosen yang lain itu juga mendapatkan jatah, mungkin karena dosen di kampus saudara itu jauh lebih banyak, kemudian mahasiswanya juga banyak, sehingga Anda mendapatkan 2 dosen pembimbing sekaligus. Nah, semacam itu. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu khawatir dengan dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2 ya. Mungkin di sebagian besar mahasiswa, di beberapa mahasiswa itu merasa bahwa kenapa sih dosen pembimbing harus 2 sih. Nah, ini karena saya membahas membalas teman-teman, komentar teman-teman yang lain ya, semacam itu. Nah, selebihnya tugas dan wewenang dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2 itu kurang lebih sama, tapi yang membedakan begini. Jadi secara mendasar
ada sebenarnya terdapat perbedaan antara dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 ya, yang mendampingi saudara dalam menyusun skripsi. Jadi kalau dosen pembimbing 2 itu fokus utamanya adalah hal-hal yang bersifat teknis ya, itu untuk yang dosen pembimbing 2. Misalnya, jadi mulai dari teknik penulisan proposal, kemudian teknik penulisan laporan, dalam hal ini adalah skripsi, itu urusan dosen pembimbing 2. Kemudian ada yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar ya. Mungkin kita menulis itu kan antara kalimat dengan kalimat yang satu harus nyambung, kemudian antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain juga harus nyambung. Nah, itu adalah salah satu tugas dari dosen pembimbing 2. Kemudian tugas yang lain untuk dosen pembimbing 2 itu adalah sistematika penulisan ya, sudah tepat atau belum. Jadi itu disesuaikan dengan panduan. Biasanya kan saudara mendapatkan buku panduan ya untuk menulis proposal maupun skripsi. Nah, itu disesuaikan dengan itu. Jadi mereka mengecek tulisan-tulisan saudara itu sudah sejauh mana atau sebaik apa, apakah sudah sesuai dengan buku panduan atau belum ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah teknik pengetikan ya, tidak ada lagi yang salah. Jadi mengoreksi, istilahnya tidak ada lagi typo lah ya. Misalnya seperti huruf besar lah, huruf kecil, kemudian yang harus italik, kemudian banyak sekali ya. Kalau saya perhatikan, kalau mahasiswa saya itu ketika saya membimbing mahasiswa saya, mereka seperti, saya selalu mengistilahkan mereka seperti menggunakan bahasa pesan di WhatsApp ya. Jadi sedikit-sedikit koma. Nah, bahkan jarang sekali titiknya, itu yang bikin saya mumet kalau membacanya. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang sedang akan menyusun skripsi atau yang akan baru memilih dosen pembimbingnya. Nah, itu adalah biar tahu ya sebenarnya perbedaan antara dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 itu seperti apa ya. Tapi secara garis besar kan tadi sudah saya sebutkan untuk tugas utamanya kalau dosen pembimbing 2. Nah, sisanya itu adalah tugas dosen pembimbing 1 ya. Jadi misalnya dia, kalau dosen pembimbing 1 ya karena berisi tentang konten ya, jadi dia fokus kepada pembahasan penelitian, kemudian hasil penelitian. Dosen pembimbing 1 juga secara umum itu mengoreksi keseluruhan, jadi tidak selalu dibebankan ke dosen pembimbing 2 ya, tidak selalu dibebankan ke dosen pembimbing. Jadi secara keseluruhan dosen pembimbing 1 itu juga melihat itu ya. Itu yang saya rasakan ketika saya masih kuliah dulu S2, itu antara perbedaan antara dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2 semacam itu. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya yang saya dapatkan ketika saya dibimbing oleh 2 dosen ya, semacam itu. Oke. Nah, mungkin ini bisa menjadi referensi informasi buat saudara, apa itu perbedaan dosen pembimbing 1, apa itu dosen pembimbing 2. Nanti kedepannya mungkin kita akan membahas ya, lebih baik mana sih dosen pembimbing hanya cuma 1 atau dosen pembimbingnya sekaligus 2, oke, atau bahkan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.